You know what I mean? Like if Islam gets a submission, that's a jiu-jitsu submission. If he gets a takedown, that's a judo takedown. If he shoots a double leg, that's a wrestling move. So for me, where's Sambo? Sambo is a myth. It doesn't exist. Update berita UFC yang menarik untuk diikuti. Berita pertama masih tentang persaingan kelas welter UFC yang semakin panas memperebutkan tahta Islam Makhachev. Fighter tak terkalahkan asal Ekuador yaitu Michael Morales dikabarkan akan menjadi fighter cadangan untuk laga Islam Makhachev versus Ian Garry. Beberapa waktu lalu kita dikejutkan dengan foto Morales bersama Campbell Hunter tentang penandatanganan kontrak bertarung. Kemudian Carlos Prates juga mengatakan hal yang sama, bahwa kemungkinan ia akan bertanding satu kali lagi untuk menuntut title shot selanjutnya. Karena itu banyak fans dan media berspekulasi bahwa Morales akan melawan Prates guna memastikan siapa peraih tiket title shot selanjutnya. Tapi ternyata Michael Morales justru dikabarkan menjadi fighter cadangan jika baik Makhachev ataupun Ian Garry mengalami masalah dan cedera menjelang event. Jika ini benar, ini tentu akan sangat menarik karena ada dua calon title shot selanjutnya dengan argumen yang sama-sama kuat. Carlos Prates tentu memiliki argumen kuat karena ia secara back-to-back meng-KO dua mantan juara yaitu Leon Edwards dan Jack Della Maddalena. Sedangkan Morales juga tidak kalah kuat karena saat itu ia meng-KO kontender nomor 2 Sean Brady dan bersedia menjadi fighter cadangan untuk main event nanti. Jika masing-masing hanya menunggu tentu akan lama. Karena itu saya menyayangkan UFC yang begitu lama memberikan kontrak pada Islam Makhachev karena seharusnya Makhachev sudah menunggu kontrak sejak bulan April untuk menjaga kompetisi divisi ini. Sebenarnya banyak yang menyayangkan kenapa Morales mau menjadi fighter cadangan main event karena dilihat dari track recordnya, baik Makhachev maupun Ian Garry sangat jarang menarik diri. Banyak yang berpikir seharusnya petarung prospek seperti Morales harus bertanding untuk memperkuat posisinya sekaligus menaikkan popularitasnya sebagai prospek tak terkalahkan. Namun tampaknya Morales tak memperdulikan itu karena ia diketahui sangat tidak menyukai Ian Garry dan berharap Makhachev pull out agar ia bisa menghajar petarung Irlandia tersebut. Ya walaupun kita gak tahu sih kenapa Morales begitu membenci Garry, tapi sudah bukan rahasia lagi bahwa Morales merasa gedek dengannya. Tapi kalau misalnya Ian Garry mundur dan digantikan oleh Morales, maka akan seru juga karena Makhachev juga sebenarnya lebih menginginkan nama Morales untuk diambil rekor tak terkalahkannya. Ahora en inglés, para que me pueda entender mi hijo. I just want to say one thing to Ian Garry. Suck it. Ian Garry sendiri mengaku tidak terlalu pusing dengan Michael Morales. Ia bahkan mencoba menasihati Morales untuk naik kelas. Menurut Garry, kelas menengah sangat cocok untuk Morales saat ini karena dua alasan. Alasan pertama, postur Morales yang sangat besar yang dikabarkan memiliki berat lebih dari 210 pounds sehingga memotong berat ke 170 pounds adalah pekerjaan yang sangat-sangat sulit. Ya mungkin sekarang masih memungkinkan karena usia Morales masih muda, tapi untuk jangka panjang tentu langkah ini akan merugikan kesehatan Morales sendiri. Alasan kedua, Ian Garry menilai bahwa kelas menengah UFC saat ini sedang kekurangan bintang. Jadi jika Morales naik kelas, ia bisa menjadi bintang cemerlang di sana karena jika tetap di kelas welter, persaingan pamor Morales akan lebih ketat lagi karena banyak bintang di kelas 170. Yap, sebenarnya alasan Ian Garry di sini cukup masuk akal. Michael Morales sangat-sangat besar untuk kelas 170, di mana dengan keunggulan posturnya itu, pukulan biasa saja sudah terasa sangat berat untuk lawannya. Tapi untuk bisa masuk ke 170, bisa dipastikan Morales menjalani proses pemotongan berat badan yang sangat gila yang tentu tidak sehat untuk jangka panjang. Saya sendiri juga tidak bisa membayangkan
bagaimana bisa fighter sebongsor itu mampu memotong berat ke 170 pounds. Dan mengenai kelas menengah yang sedang krisis bintang saat ini masih bisa diperdebatkan karena masih ada nama seperti Khamzat Chimaev, Imavov, hingga sang juara Sean Strickland. Meskipun memang benar untuk bintang bekennya sudah pindah kelas atau sudah menurun, seperti Robert Whittaker, Paulo Costa, dan Israel Adesanya. Tapi keputusan Morales untuk stay di kelas welter sebenarnya juga masih masuk akal untuk menaikkan namanya, karena jika ia bersanding dengan bintang-bintang besar, maka namanya akan ikut besar juga. Ian Garry pun juga tak mempermasalahkan dan mengatakan bahwa setelah menghabisi Makhachev dan Prates, maka ia siap menghajar Morales. Tapi pertanyaannya adalah, apakah Ian Garry mampu melewati Islam Makhachev? Tulis di kolom komentar ya. If I was Michael Morales, you know what my advice would be to him? Go up to 185. You're young, you're big, you're somewhat talented. There's a lack of stars up there in the sport, and I think he could do very well there. But if he wants to stay at 170, I'll punch a hole in his head at some point in time. My ideal scenario, I want a 4th round finish. I don't want any early knockout, because then there's ifs, buts, maybes, there's excuses. I want 4 rounds of domination, and in that 4th round, I'm going to tell everybody, I'm going to do it now, and then I'm going to go into the finish. I'm going to open the door, I'm going to walk him into my traps, and I'm going to take his head clean off his shoulders. Islam Makhachev sendiri sebagai sang raja terakhir baru saja menerima anugerah dari pemerintah Rusia sebagai Honored Master of Sport, yaitu sebuah penghargaan bergengsi untuk atlet Rusia yang dianggap telah mempopulerkan olahraga khas negara Rusia. Islam Makhachev dianggap sangat berjasa untuk memperkenalkan bela diri khas Rusia, yaitu combat sambo di seluruh dunia. Karena itu, ia layak mendapatkan anugerah ini setelah sebelumnya penghargaan ini juga diberikan pada legenda MMA Rusia lainnya, yaitu Khabib dan Fedor. Yaps, harus diakui, sebelum ada mereka, kebanyakan dari fans awam combat sport tidak tahu apa itu combat sambo. Kita mungkin sudah mengenal beberapa bela diri terkenal seperti karate, taekwondo, muay thai, hingga Brazilian jiu-jitsu, tapi sedikit dari kita yang tahu tentang combat sambo sebelum diperkenalkan oleh mereka. Dulu Khabib pernah sangat viral saat memakai kaos bertuliskan, jika sambo itu mudah, maka itu akan disebut jujutsu. Kemudian ia membuktikannya dengan membantai pengguna sabuk hitam BJJ seperti Rafael dos Anjos dan juga Dustin Poirier. Dengan rekor tak terkalahkannya, Khabib menerima penghargaan Honored Master of Sport. Sebelum Khabib, Fedor lebih dulu memperkenalkan olahraga ini dengan rekor gemilangnya, namun sayang saat itu masih belum begitu mendunia karena ia tidak bisa masuk UFC. Dan di era ini, Islam Makhachev semakin memperluas popularitas combat sambo dengan menjadi juara dunia combat sambo, sekaligus juara dunia di 2 divisi UFC, sekaligus petarung MMA terbaik di era ini. Dulu memang sambo dianggap olahraga bela diri yang sampah. Misalnya Chael Sonnen yang terang-terangan pernah mengatakan sambo itu jelek. Khabib itu hebat karena gulat, bukan karena sambo, dan begitulah menurutnya. Tapi saat ini combat sambo sudah menjadi intro resmi dari Bruce Buffer saat memperkenalkan Islam Makhachev. Jadi selamat untuk Islam Makhachev. Semoga ada atlet dari negara kita yang bisa memperkenalkan seni bela diri Indonesia ke panggung dunia seperti mereka bertiga untuk Rusia. And I don't believe Khabib is a Sambo player. I think somewhere he just wanted to pay respects to Sambo. I believe he got his skills that he got being Dagestani, and I believe he got him in a wrestling room. Man, Sambo's a joke. And anybody... I'm actually now taking joy in the fact that I know I'm going to offend a bunch of people. Let those crybabies cry. Sambo sucks. But Khabib doesn't. Khabib doesn't suck. He just pretends he does Sambo. You know what I mean? Like if Islam gets a submission, that's a jiu-jitsu submission. If he gets a takedown, that's a judo takedown. If he shoots a double leg, that's a wrestling move. So for me, where's Sambo? Sambo is a myth. It doesn't exist. Demikian segmen berita kali ini.
Terus ikuti kanal YouTube MMA Discourse untuk mendapatkan update informasi lainnya seputar UFC. Jadi bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.